Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kelas 9. Masih di tentang himpunan ya. Sekarang tentang himpunan. Kalian sudah mengerjakan soal yang telah saya berikan, latihan tentang himpunan. Ini ya, yang sudah mengerjakan ada Asfia, ada Diman, ada Fuad, ada Muammar, ada Muhammad, ada Torik, ada Fahmi ya. Saya nggak terlalu hafal nama kalian, tapi yang jelas ini baru 7 orang ya, 7 orang yang mengerjakan, dan ada 29 orang lagi yang belum mengumpulkannya ya. Yang 7 orang sudah mengumpulkan, 29 orang belum mengumpulkan. Baik, terus dikerjakan ya, jangan ragu. Tidak ada batas waktu pengumpulan, tapi tetap akan saya kontrol, saya lihat siapa yang mengerjakan. Yang paling penting adalah mengerjakan ya, mengerjakan dengan proses yang lengkap. Kalau hasil akhirnya salah itu tidak masalah. Jadi saya lebih menghargai kalian kalau mengerjakannya dengan serius, lengkap, gitu ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja ya, tanyakan. Oke, baik gitu ya. Sekarang saya akan bahas soal ini. Walaupun kalian sudah melihat soal yang sudah saya kerjakan ini, tapi saya berharap kalian bisa memahaminya, kemudian menuliskan ulang tanpa mendengarkan, melihat lagi video yang saya berikan ya. Oke. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke. Oke, ini soalnya ini ya, tapi coba kita mulai dari yang lain dulu. Itu nanti terakhir saja. Oke, yang ini dulu ya. Oke. Ada himpunan semesta. Diketahui himpunan semesta S adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah yang kurang dari 20. Ingat, bilangan cacah itu adalah startnya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 20. Ingat, kurang dari berarti 20-nya tidak ikut ya. 20-nya tidak ikut. Berarti hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 19. Oke. Kita tuliskan S-nya adalah 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 18 dan 19. Oke. Ini S-nya. Kemudian A adalah himpunan bilangan prima antara 3 dan 20. Himpunan bilangan prima antara 3 dan 20. Ingat ya, antara. Antara berarti dia 3-nya nggak ikut ya. Bilangan prima antara 3 dan 20. Berarti siapa itu bilangan prima antara 3 dan 20? Kalau kita tuliskan 3-nya nggak ikut berarti 5, 7, 11, kemudian 13, 17, dan 19. Ini A. Kemudian B-nya adalah, B-nya siapa? Himpunan bilangan asli antara 2 dan 15 ya. B-nya adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 15. Oke ya. Bilangan asli antara 2 dan 15. Berarti kalau bilangan asli antara 2 dan 15 ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, antara 2 dan 15. Kurang berapa lagi? Dikit lagi ya. 12, 13, 14 ya, antara 2 dan 15. Oke. Nah, yang ditanya adalah, apa yang ditanya? Komplement dari A irisan B ya. A irisan B. Komplement. Berarti kalau kita tuliskan A irisan B, kita cari dulu A irisan B. A irisan B, siapa saja A irisan B? Yang sama ya. Kita berikan tanda merah. Kita lihat 5, apakah ada sama 5? Ada. 7, kita cek 7 ada ya. Berarti A irisan B berarti ya 7 ada di sini, 7, 11 ada di sini 11 ya. 13 ada di sini 13. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang sama. Jadi kalau irisan ini ya, simbol irisan ini artinya cari yang sama ya, cari yang sama.
Berarti A irisan B adalah siapa tadi? 5, 7, 11, 13 ya. Ini adalah A irisan B. Nah, yang ditanya adalah komplement ini ya, komplement. Nah, ini komplement. Oke. Komplementnya berarti artinya di luar 5, 7, 11 dan 13. Selain 5, 7, 11 dan 13. Tapi ada di dalam, ingat, di luar ini, di luar yang ini, di luar, tetapi ada di dalam sini ya. Berarti ya 0, 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, 5, 7, 11, 13 tidak ikut. Oke. Berarti jawabannya yang mana? Nah, sudah kelihatan ya. 0, 1, 2, 3, 5 nggak ikut. 0, 1, 2, 3, 4, 5 nggak ikut. 6. Kemudian 7 nggak ikut. 8, 9, 10, 11 nggak ikut. Kemudian 12, 13 nggak ikut. 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Berarti jawabannya yang D ya. Yang D. Oke. Jadi jawabannya yang D. Ini ya. Oke. Itu soal yang pertama. Oke, kita lanjut. Soal yang kedua. Soal yang kedua. Oke, ini tadi yang ditanya adalah soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Himpunan K adalah bagaimana cara baca nih? X lebih besar dari 1, X kurang dari sama dengan 11. X-nya bilangan ganjil. Berarti kalau kita tuliskan K itu siapa saja isinya? Lebih besar dari 1. Lihat di sini. K-nya X lebih besar dari 1, tidak ada garis di bawah ya, tidak ada garis di bawah seperti ini. Ini enggak ada. Berarti satunya enggak ikut. Yang ditanya bilangan ganjil. Berarti mulai dari 3, 5, 7, 9. Kita lihat. 11-nya ikut nggak? Ikut. 11-nya juga termasuk karena di sini ada tanda sama dengan ya. Dan 11 juga bilangan ganjil ya. Oke, ini K-nya. 3, 5, 7, 9 dan 11 ya. 3, 5, 7, 9 dan 11. Banyak himpunan bagian. Nah, banyak himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota. Yang mempunyai 3 anggota. Oke, himpunan bagiannya. Baik, kita tuliskan himpunan bagiannya. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik ya. Bagaimana cara menuliskan himpunan bagian? Pertama, yang ingat, dia ingin anggotanya cuma ada berapa? Ada 3 ya, cuma ada 3 anggotanya. Oke, kita tuliskan ya. Yang pertama adalah, kalau nggak cukup nanti di halaman berikutnya ya. 3, 5, 7. Oke. Kemudian sekarang kita lanjutkan. 3, 5, 9. Kemudian 3, 5, 11. Oke, selesai ya. 3, 5, 7, 3, 5, 9, 3, 5, 11. Oke. Sekarang kita ganti. Siapa lagi? 3, 7, 9 ya. Kemudian 3, 7, 11. Oke. Sudah? Jelas ya? Perhatikan baik-baik ya. Jadi 5-nya sekarang tidak ikut ya. Oke. Tuliskan lagi. Ada lagi nggak? Masih ada ya. 3, 9, 11. Oke, 7-nya nggak ikut. Jadi kita semakin mundur ya. Nah, sekarang kita maju ya. Ketika tadi 3 sudah dimulai 3, sekarang kita maju lagi. 3, bukan 3 ya, tapi kita mulai dari 5 ya, 5 dulu. 5, 7, 9. Oke. Kemudian 5, 7, 11. Oke. Ada lagi? Sudah habis ya. Sekarang enggak, yang 5, 7 sudah habis. Sekarang kita 5, 9, 11. Oke. Kemudian
Sudah selesai sampai situ. Satu lagi yaitu 7, 9, 11. Oke. Coba ada berapa jadinya? 1, 2, 3. Jadinya ada berapa ini? Oke, jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 3 anggota. 3 anggota nih ya. Anggotanya ada 3. 1, 2, 3. Ada sebanyak 10 ya, ada sebanyak 10. Oke, jadi sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada 7 soal. Tadi itu sudah, kemudian yang ini coba. Oke, ini mirip dengan yang sebelumnya ya, yang pertama kali kita kerjakan. Oke, karena di sini sudah dituliskan siapa S, siapa A, siapa B, kita tinggal lihat saja A irisan B, A irisan B. Siapakah yang sama dari A dan B? Siapakah yang sama dari A dan B? Jelas, yaitu 3, 5, dan 7. Oke, 3, 5, dan 7. 3, 5, dan 7 merupakan irisan dari A dan B. Nah, yang ditanya ada simbol A irisan B terus kayak pangkat gitu ya, pangkat C. Apa itu pangkat C? Padahal C nggak ada tertulis di situ. C itu adalah komplement. Nah, sama seperti soal yang tadi, yang pertama kali kita bahas. C di situ komplement. Artinya yang di luar irisan tadi. Irisannya kan 3, 5, 7. Berarti yang bukan 3, 5, 7, tapi ada di dalam S. Siapa saja berarti? 1, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Maka jawabannya adalah D. Ini tidak saya tuliskan lagi ya, karena sama persis dengan yang pertama kali kita kerjakan. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita cari dulu soal yang tentang himpunan yang paling dasar ya, seperti tadi. Oke. Nah, ini lagi. Kita lihat ada 2 buah himpunan, P dan Q. P dan Q. Hasil dari P kurang Q. Apa arti P kurang Q ya? Ingat, bukan 2 dikurangi 1, 3 dikurangi 3, bukan itu yang ditanya. Artinya adalah banyaknya anggota P itu dikurangkan dengan anggota Q yang sama. Jadi siapa yang ada di P, anggota-anggota yang ada di P, dikurangkan dengan yang Q. Q juga memiliki, mungkin ada anggota di P. Nah, hilangkan yang sama. Jadi P hilangkan yang ada di Q. Gitu ya. Berarti kalau P itu 2, 3, 5, 7, 10, 12. Apakah di Q ada yang sama? Ada, yaitu 3. Berarti 3 nggak usah diikutkan. Oke, berarti tulis 2. 2 masih tetap ada. Kemudian 5 ada di Q. 5 juga ada di P. Dibuang. 3 sudah dibuang, 5 sudah dibuang. Kemudian 7 ada di Q. 7 juga ada di P, maka 7 juga dibuang. Jadi 2, tinggal 2, 10, dan 12 ya. 2, 10, dan 12. Jawabannya adalah yang C. Ini sengaja saya tidak tuliskan ya. Tidak saya tuliskan supaya kalian coba memahami belajarnya dengan cara membayangkan ya, membayangkan. Nah, tinggal dilihat saja kok. Bukan membayangkan, malah hanya melihat saja ya, melihat dan mendengarkan apa yang saya jelaskan ya. Oke. Nah, sekarang yang diagram Venn ya, diagram Venn. Oke. Diagram Venn. Perhatikan diagram Venn berikut. Diagram Venn yang tepat untuk himpunan di atas adalah, perhatikan. Pertama, S-nya, semestanya adalah semua bilangan asli kurang dari sama dengan 12 ya. Semua bilangan asli kurang dari sama dengan 12. Ini ya, perhatikan. Ini bilangan asli. Bilangan asli itu berarti startnya mulainya dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-nya ikut karena ada tanda sama dengan di bawah sini. Paham ya? Oke, berarti satu kotak
persegi panjang ini isinya harus ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paham ya? Kalau ada 13 berarti itu salah. Kalau ada yang tidak ada berarti itu juga salah. Oke. Lanjut, P-nya adalah bilangan prima. Kita tadi kan punya bilangan aslinya 1 sampai 12. Kita ambil yang bilangan primanya saja. Ingat, P itu adalah bilangan prima. Kemudian Q-nya bilangan ganjil. Oke, sekarang kita cek satu-satu ya. Yang A. Coba kita cek. P-nya adalah bilangan prima. P-nya bilangan prima. Coba lihat dalam lingkaran itu. Lingkaran si P. Lingkaran si P itu berarti dari sini ke sini, ke sini. Ini ikut ya. Ini P juga loh. Ya, ini P juga. Oke. Ini P juga. Coba. Siapa aja isi si P? Ada 1, 2. Ada 1, 2, 3, 5, 7, 11. Apakah itu bilangan prima semua? Tidak semuanya. Ternyata ada si ini. 1 ini bukan bilangan prima. Oke, berarti jawaban A salah ya. Kita ke jawaban nomor B. P itu adalah 2, 3, 5, 7, 11. Apakah si P itu bilangan prima isinya? Benar. Ya, benar. Oke. Si Q adalah bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Benar. P benar, Q benar. Nah. Apa yang salah ini berarti? Yang salah adalah, saya yakin kalian sudah paham ya. Yang salah adalah dia tidak menempatkan, dia menempatkan 2 kali menuliskan 3 ada di Q, 3 ada di 5, 5 ada di Q, 7 ada di Q, kemudian 11 ada di Q. Padahal si P juga punya, Artinya, kita pahami kalau ada yang sama, kita pakai irisannya. Berarti ini gambarnya keliru ya. Oke. Sekarang yang D dulu, yang D. P-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Keliru, udah jelas ya. Karena P tadi adalah bilangan prima. Oke. Mungkin yang C jawabannya ya Pak ya. B ya bisa jadi ya. Karena tinggal C yang belum kita koreksi ya. Kita lihat. Oke, yang C. P-nya adalah, ingat P itu lingkarannya dari sini. Sini, ke 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 sini. Q, sini, 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 sini. Q-nya ya sini, 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 sini. Oke, P-nya adalah 2, 3, 5, 7 dan 11. 2, 3, 5, 7 dan 11. Betul ya? Betul. Q-nya 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Betul? Betul. Nah, karena antara P dan Q, P bilangan prima itu tadi, juga ada yang bilangan ganjil. Bilangan primanya 3, 5, 7, 11 itu bilangan ganjil. Sedangkan Q semua bilangan ganjil semua. Berarti mereka ada di dalam irisan ini ya. Jadi ada di dalam daerah yang ini. Maka jawabannya adalah yang C ya. Jadi berikan penjelasannya ya. Oke, baik. Ini part yang pertama, bagian yang pertama. Nanti sudah 5 soal ya saya jawab. Tinggal soal yang mana tadi yang belum kita jawab, soal yang ini dan soal yang ini. Oke ya, tinggal 2 soal lagi, nanti akan saya berikan di video yang berikutnya ya, supaya tidak terlalu panjang sehingga gampang untuk menguploadnya. Baik, terima kasih.